Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Satriasa, absen 14 dari kelas 7H. Hari ini saya akan membuat tempat pensil dari botol atau kaleng bekas. Apabila Anda mempunyai banyak kaleng bekas di rumah, jangan dibuang karena kita akan mengolahnya. Nah, kebetulan di sekitar rumah saya banyak sekali bekas atau sisa-sisa dari kulit jagung dan juga daun pepaya Jepang. Jadi kita akan mengolah ini semua, serat-serat dari tumbuhan ini untuk membuat tempat pensil dan juga menggunakan kaleng bekas. Penasaran apa aja dan bahan-bahan yang dibutuhkan? Tonton sampai habis ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama kita membutuhkan gunting. Yang kedua kita membutuhkan kaleng sisa ya. Yang ketiga kita membutuhkan lem aika. Lem ini akan menjadi perekat bagi serat kulit jagung. Dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan ada serat kulit jagung. Kulit jagungnya sudah dijemur terlebih dahulu. Lalu ada daun pepaya Jepang, juga sangat cantik sekali ya. Oke, langsung saja kita mulai ke tahap pelaksanaannya. Tahap pertama yang akan saya lakukan adalah merapikan serat kulit jagung bagian bawahnya. Kita akan gunting. Selanjutnya kita akan merapikan ini. Kita akan merapikannya. Sisa-sisa ini akan kita lepaskan. Lalu kita akan berikan lem pada serat kulit jagung. Selanjutnya kita akan menempel pada daun-daun lainnya. Sudah selesai. Oke teman-teman, tadi setelah ini ternyata serat kulit jagungnya yang berlebihan. Jadi kita bakal gunting, tapi nggak semuanya. Kita nyisahin biar kita bisa lem. Jadi kita gunting. Selanjutnya kita akan menempel daun pepaya Jepang. Kita akan berikan lem pada daun ini.
kita juga akan menempelkan ini kepangan dari serat kulit jagung ke ujung-ujung bawah sini. Seperti ini. Kita akan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi seperti ini hasilnya. Kita untuk pengemasan, karena hanya akan digunakan oleh aku sendiri, maka tidak perlu dikemas menggunakan plastik dan lain-lain. Langsung aja kita letakkan spidol, pulpen, dan juga pensilnya ke dalam sini. Nah, pas sekali ya. Jadi kan tidak perlu membeli lagi nih, tinggal membuat seperti ini. Untuk evaluasi terdapat beberapa seperti ini. Ini kebanyakan lemnya. Nanti kita akan bersihkan, akan kita rapikan lagi. Dan juga saat pengalaman, saat tadi sedang mengelem, tangan saya sempat terkena. Nah, apabila tangan kalian terkena oleh lem tersebut, maka dibersihkan menggunakan thinner. Oke, sekian dulu untuk tutorial pada hari ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!